Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera, puji Tuhan. Kembali kita bisa mendengar firman Tuhan oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini pemberitaan firman Tuhan bertema makna suatu proses bagi orang beriman. Makna suatu proses bagi orang beriman. Saya berdoa terlebih dahulu untuk pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Allah yang penuh kasih. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau hari ini kami kembali boleh mendengar firman-Mu, dibentuk dengan kehendak-Mu, diajar seturut rencana-Mu, sehingga nama Tuhan saja yang kami permuliakan bagi keseluruhan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah makna suatu proses bagi orang beriman. Jikalau hari ini Bapak Ibu kondisinya menurut kedagingan, menurut keadaan kurang baik, mungkin penyakit belum sembuh, ada pencobaan hidup, ada persoalan, ada masalah, ada sakit penyakit. Saudara, itu adalah nilai sebuah proses atau nilai suatu proses. Sebagai orang yang bertuhan, bagaimana kita menyikapinya agar kondisi kita berkemenangan dalam proses-proses tersebut, bukan menghasilkan keputusasaan. Perlu diingat Bapak Ibu, tidak ada manusia yang tidak punya persoalan. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Yang penting di sini kita percaya ada anugerah Tuhan yang memelihara hidup kita, dan tidak ada yang di luar kontrol Tuhan. Bahkan rambut di kepalamu saja semua terhitung jumlahnya. Pastikan bahwa setiap proses dalam hidup kita, kita tahu tujuannya apa. Kita paham tujuannya apa, kita mengerti tujuannya apa. Sebab saudaraku, hidup kita semua dalam rancangan Tuhan yang penuh damai dan sejahtera. Untuk itu kuatkanlah dan tegarkan hatimu untuk tidak bersungut-sungut, untuk tidak kecewa. Ada beberapa tujuan Bapak Ibu dalam setiap proses yang kita alami, bahkan sepanjang umur hidup kita. Bahkan pula ke depan saudaraku, firman Tuhan mengatakan hidup tidak semakin baik di dalam orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Iya kan saudaraku, penyakit akan semakin banyak, bencana alam akan semakin banyak. Tetapi saudaraku, kita percaya bahwa tatkala kita bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Yang pertama Bapak Ibu, dalam sebuah proses, dalam suatu proses itu ada maksud. Yaitu yang pertama untuk kepatuhan. Untuk kepatuhan kita, saudaraku, di Yakobus 1 ayat 2 maksud saya. Yakobus 1 ayat 2 dikatakan demikian sampai ayat 8. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudaraku, di dalam persoalan kita itu dimaksud dalam hidup ini adalah untuk kepatuhan kita. Jadi masalah boleh datang, persoalan boleh ada, tetapi di sini kita membentuk kepatuhan kita.
kemantapan iman kita, keyakinan iman kita, pasti ada jalan keluarnya. Jadi setiap kita harus paham. Jadi tatkala Bapak Ibu ada hal-hal yang menurut kamu, kondisi hidupmu tidak nyaman, tidak enak, jangan kecewa. Jangan bersungut-sungut Bapak Ibu. Tapi di situ kita bertambah patuh, bertambah kuat iman kita kepada Tuhan. Siapapun yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Ingat baik, seberat apapun masalahmu, Tuhan sanggup menolongmu. Karena Dia Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Maha Penyayang dalam nama Yesus. Kita harus mengenal sifat Tuhan ini. Kita harus mengenal pribadi Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu, jangan kondisi yang penting jangan kecewa. Tatkala engkau kecewa, di situ bebanmu semakin berat. Bertanda engkau ragu. Orang ragu tidak akan pernah mendapat sesuatu dari Tuhan. Ingat baik, kepatuhan ini penting di dalam setiap kita menghadapi masalah untuk kita menerima jawaban Tuhan, menerima janji-janji Tuhan, menerima kuasa Tuhan, menerima pemulihan dari Tuhan. Pentingnya Bapak Ibu. Jadi jikalau hari ini kondisi Bapak Ibu sedang menderita, sedang mengalami sakit penyakit, sedang dalam berkekurangan, jangan ragu. Apabila engkau kekurangan hikmat, minta kepada yang empunya hikmat. Percayalah bahwa Tuhan pasti menolong. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita harus tetap patuh kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita, patuh kepada Yesus Kristus bahwa kita adalah orang-orang yang penuh dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi tujuan untuk dalam masalah kita, dalam proses ini adalah untuk kepatuhan. Ingat baik, kita dapat poin yang pertama adalah untuk kepatuhan kita, agar kita bertambah setia, bertambah yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Ada amin? Puji Tuhan, saudaraku. Kita beranjak kepada yang kedua. Untuk kekudusan. Jadi untuk kekudusan yang kedua, Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat 11 sampai ayat 17. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencari dengan mencucurkan air mata. Yang kedua Bapak Ibu, tujuan suatu proses adalah untuk kekudusan, untuk dipisahkan dari orang-orang fasik, untuk dipisahkan dari orang-orang dunia. Dan tatkala Tuhan sudah memisahkan kita dari mereka, jangan lagi serupa dengan mereka. Ini memang sebuah ketidaknyamanan bagi hidup kita, sebab kita melawan arus utama yang kecenderungan dunia ini hidup dalam kenajisan, dalam kebobrokan, dalam kejahatan. Jadi ingat baik, setiap kita Bapak Ibu jangan ingin supaya serupa dengan orang-orang dunia. Jangan iri hati Bapak Ibu. Sudah tentu ada nilai proses ketidaknyamanan. Iya kan, ada nilai proses ketidakenakan. Sebab kita tidak seperti mereka. Seperti mereka hidup di dalam glamor segala macam. Kita tidak boleh seperti itu. Kita jangan sampai kondisinya saudaraku tercemar dengan nilai-nilai tersebut. Sebab tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Jadi jelas ada tujuan nilai proses dalam setiap anak-anak Tuhan untuk dipisahkan. Ya kan, untuk dikhususkan hanya bagi kemuliaan Tuhan akan hidup kita. Setiap kita menyadari saudaraku, ada nilai-nilai ganjaran diberikan tidak mendatangkan sukacita. Memang awalnya tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tapi tidak mengapa.
Karena kita tahu persis Bapak Ibu, nilai kekudusan itu nilai yang harga mati, yang tidak bisa ditawar-tawar. Mungkin kita dimusuhi oleh teman-teman sekantor, teman-teman sekitar kita, teman-teman sepergaulan kita. Sangkanya kita tidak mau toleransi, sangkanya kita tidak mau turut beserta dengan mereka. Tidak apa-apa. Dimusuhi juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita tahu persis ada tujuan hidup kita di dalam menilai proses-proses tersebut. Tidak seperti mereka, entah kedukun, entah meramal nasib, ya kan? Entah percaya roh-roh orang yang sudah mati. Kita tidak demikian, kita harus tetap kuat. Hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam kekudusan, itu tujuan dalam suatu proses untuk menghasilkan nilai-nilai kekudusan, kesucian bagi hidup kita. Jagalah imanmu Bapak Ibu, jangan ikut-ikut mereka. Sebab jangan seperti nafsu rendah, seperti Esau, yang hanya sepiring atau semangkok kacang merah dia jual hak kesulungannya. Padahal hak kesulungan itu sangat luar biasa. Yang mana yang Esau punya, tapi dijual kepada adiknya. Sehingga kondisinya dia menangis, mencucurkan air mata. Ingat baik, janganlah imanmu menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Jika Bapak Ibu ingin tetap dalam jaminan Tuhan, jika engkau tetap ingin dekat kepada Tuhan dan ingin melihat selalu nilai kuasa mujizat Tuhan, janganlah engkau mau bercampur dengan orang-orang yang jahat dan yang najis. Setiap kita ada suatu proses Bapak Ibu, memang tidak mengenakan, tidak nyaman dalam kedagingan kita, tetapi bertahanlah, saya akan saudaraku, sampai kita berkesudahan. Bertahanlah sampai mati, sehingga niscaya kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Jadi kita bukan hidup tanpa arah, bukan hidup tanpa tujuan, ya kan, seperti orang-orang fasik. Kita tujuannya sudah jelas di dalam Yesus Kristus untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi tatkala nilai suatu proses sedang terjadi atas hidup kita, jangan goyah. Jangan ikut-ikutan iman orang lain. Kita punya iman sudah jelas. Kita adalah anak Tuhan. Jangan kita jual hak nilai itu Bapak Ibu. Banyak orang Kristen saya melihat saudaraku tidak lagi setia menjadi anak-anak Tuhan. Lebih kecenderungan menjadi anak setan, lebih kecenderungan menjadi anak dunia. Dan engkau sudah menjual hak kesulunganmu yang pada akhirnya engkau akan mencucurkan air mata dan tidak ada waktu lagi bertobat. Jangan sampai terjadi seperti itu ya Bapak Ibu, supaya hidup kita tetap disayang Tuhan. Hidup kita tetap mengerti akan kehendak Tuhan dan selalu mempermuliakan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Jadi kita dapat sudah yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga, untuk kepatutan. Di dalam suatu proses, makna suatu proses bagi orang beriman untuk kepatutan Bapak Ibu. Ibrani 12 ayat 1 sampai 13. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang.
Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terplecok, tetapi menjadi sembuh. Puji Tuhan Bapak Ibu, nilai-nilai kepatutan itu akan terjadi seharusnya dalam hidup kita tatkala terjadinya suatu proses. Jadi saudaraku, banyak orang Kristen saat mengalami dan saat menjalani suatu proses, hidupnya sudah tidak patut lagi Bapak Ibu. Bahkan menjelek-jelekan Tuhan. Dikatakanlah bahwa Tuhan tidak setia. Dikatakanlah bahwa Tuhan tidak peduli. Tuhan itu jahat. Tuhan itu sudah jauh dari Dia. Itu ungkapan-ungkapan orang yang tidak patut sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, sudah barang tentu didikan Bapa Surgawi harus kita terima. Mau tidak mau harus kita terima. Rela atau tidak rela harus kita terima. Harus ikhlas Bapak Ibu. Sehingga kita tetap melakukan nilai kepatutan sebagaimana layaknya kita bertuhankan Yesus Kristus. Sebagaimana layaknya kita ada sebutan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak ada lagi kepatutan Bapak Ibu, bahaya dalam identitas hidup kita Bapak Ibu. Sehingga saudaraku, banyak orang Kristen saudaraku, dia tidak lagi menyadari bahwa dirinya sudah tidak patut sebagai anak Tuhan. Kenapa? Itu tadi sungut-sungut pada saat menjalankan sebuah proses, satu nilai proses, dan akhirnya menghasilkan keputusasaan. Dan akhirnya tidak banyak memenangkan jiwa-jiwa di sekitar mereka. Orang juga melihat, pada saat ada masalah yang sama dengan orang duniawi, kok sama nilai-nilai sungutannya, kok sama nilai-nilai melakukan satu tindakannya. Kita harus berbeda Bapak Ibu. Ya kan? Kita melakukan nilai-nilai yang menyimpang dari jalan Tuhan, itu tidak patut. Jangan melakukan nilai-nilai yang tidak patut Bapak Ibu. Sehingga hidup kita itu menyimpang dari kehendak Tuhan. Apa jadinya? Tatkala kita menyimpang dari kehendak Tuhan, sudah barang tentu resiko besar akan menimpa kita. Jadi jangan katakan Tuhan jahat tatkala ada tabur tuai Bapak Ibu. Ya, bahkan kacaunya Bapak Ibu, ngerinya tatkala kita tidak patut disebut anak-anak Tuhan. Karena identitas itu sudah kita hilangkan dalam hidup kita. Makanya mulai saat ini, tatkala Bapak Ibu sedang mengalami persoalan, masalah, baik itu persoalan kesehatan, masalah ekonomi, Bapak Ibu harus tetap patut engkau sebagai anak Tuhan. Sebab untuk itulah proses-proses yang sedang berlangsung bagi setiap diri kita. Jadi kita mempunyai tetap sebagai anak-anak Tuhan itu harus kita patut di dalamnya Bapak Ibu. Sehingga orang lain pun mengatakan, pantas saja orang ini kuat, pantas saja orang ini tabah, pantas saja orang ini setia, dia patut sebagai anak-anak Tuhan. Jadi dengan demikian, dalam nilai proses, kehidupan kita menjadi saksi, ya kan saudaraku, sehingga kita mempermuliakan Tuhan. Saya dulu pernah punya tetangga Bapak Ibu 15 tahun. Itu cukup akrab. Dia pernah bertanya sama saya si Om ini, Denny, saya tidak pernah melihat dan mendengar kamu ribut dengan istri kamu. Terus saya bilang, ya kalau ribut sih ada Om. Cuman kan tidak teriak-teriak, tidak apa, kita mesti tetap berkepala dingin. Karena apa? Karena si Om ini berlayanan kepercayaan dengan saya. Saya ingin membuktikan bahwa anak Tuhan itu tidak seperti anak dunia yang tidak melakukan hal yang patut. Saya ingin melakukan yang patut. Tatkala saya gambreng dalam keributan rumah tangga, diketahui tetangga, mereka pasti mencibir. Oh, orang itu tidak patut menjadi anak Tuhan yang sering kali mereka sebut nama-nama tersebut. Nah, kita kan akhirnya mempermalukan Tuhan ketimbang mempermuliakan Tuhan.
Makanya untuk setiap kita harus menjadi saksi, agar kita menjadi patut sebagai warga kerajaan surga. Itu, saudaraku, makna suatu proses bagi orang beriman. Ya kan? Sudah barang tentu beda dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman pada saat berproses, Bapak Ibu, wah itu ribut, kacau Bapak Ibu. Hingga niat jahat, iri hati itu muncul. Tapi kita tidak demikian. Kita tetap bertahan karena kita ada yang kita pertahankan, yaitu sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, makna suatu proses bagi orang beriman. Untuk kesetiaan. Yang keempat, untuk kesetiaan Bapak Ibu. Tujuannya demikian. Filipi 1 ayat 22. Filipi 1 ayat 27 sampai 29. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Luar biasa. Paulus memberitakan bagaimana dirinya begitu hebat dalam penderitaan. Dan dia menganggap ini suatu nilai kesetiaan. Satu nilai yang untuk kesetiaan tetap kepada Kristus Yesus. Jadi untuk itulah kita dipanggil, untuk itulah kita dipilih, untuk menderita sama dengan Yesus Tuhan kita, sehingga kita boleh menerima kematiannya dan kebangkitannya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Makanya dalam setiap kita perlu tahu, tatkala kita dalam suatu proses, kita menderita sakit penyakit, menderita dalam ekonomi, menderita dalam aniaya, menderita dalam hal yang ketidaknyamanan. Jangan sungut-sungut Bapak Ibu. Kita tahu kita harus setia. Tujuan kita adalah untuk setia. Apapun yang terjadi kita harus tetap setia. Sebagaimana Tuhan kita begitu menderita, Dia hidup di dalam dunia ini oleh karena nilai-nilai dari orang-orang yang jahat. Tetapi Dia tidak sungut-sungut, Dia tidak kecewa. Iya kan? Nah, kita pun demikian. Karena di situ membentuk kesetiaan kita. Kita setia seringkali hanya sebatas mulut. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ternyata banyak orang yang murtad tatkala menyanyikan ku mau cinta Yesus selamanya. Saudara, ada waktu yang membuktikan hal tersebut. Ya kan? Tatkala kita tetap mengandalkan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, dan engkau tidak pernah akan dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Banyak orang yang berkeluh kesah kepada saya, hidup semakin susah Pak Pendeta, ekonomi semakin morat-marit, semakin susah, saya penuh dengan hutang. Saya bilang tetap sabar, setialah engkau, Tuhan pasti menolong. Tuhan tidak pernah mempermalukan hidupmu. Pasti ada jalan keluar, tidak ada jalan buntu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Iya kan? Kalau orang-orang setia layak menerima upahnya, upah kesetiaan. Sebagaimana Paulus mengatakan, bagaimana begitu luar biasa aku menderita. Itu semata-mata oleh karena Kristus. Kalau kita tetap berpadanan terhadap Injil, jangan khawatir Bapak Ibu. Burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Terlebih lagi engkau anak-anak Tuhan. Yang penting kita tetap berpadanan dengan Injil. Jangan keluar dari nilai-nilai kebenaran yang ditulis di dalam Alkitab kita, di dalam Injil kita. Jangan berkhianat. Jangan kita murtad. Apalagi murtad, saudara. Kita pasti kalah. Tetapi tatkala kita tetap setia di dalam Tuhan, berpadanan dengan Injil Kristus, di situ kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Demikian Bapak Ibu makna suatu proses bagi orang beriman. Jadi bukan melahirkan putus asa, tetapi melahirkan nilai kesetiaan. Tetap kuat di dalam Yesus Kristus. Bertahanlah ya Bapak Ibu. Saya beritahu Bapak Ibu ke depan hidup tidak semakin baik. Dunia sedang menghadapi resesi. Tetapi kalau yang kemarin-kemarin Tuhan tolong, pasti hari ini dan kemudian Tuhan pasti tolong. Ada amin Bapak Ibu. Andalkan Tuhan Yesusmu.
Jangan gentar, jangan takut, jangan putus asa, jangan khawatir. Yesusmu terlalu besar untuk masalahmu. Kuasanya terlalu setia untuk persoalanmu. Tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu, Bapa Surgawi, Allah yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kehidupan kami, atas segala-galanya, atas persoalan kami, atas masalah kami, atas problem kami. Kami mengucap syukur. Sebab itulah yang Tuhan ajar, selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab kami mempunyai Tuhan yang setia, mempunyai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang mendengar pemberitaan firman-Mu ini. Kuatkan mereka, pulihkan mereka, dan topang mereka sepanjang umur hidup mereka dan seketurunan mereka. Tidak ada satupun yang terhilang. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua menyebut kita dalam kemuliaan-Nya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Shalom, haleluya, amin.